Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperagakan dialog tentang wabah diare akut di pengungsian. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, Narendra Biliardian, sebagai koordinator. Saya Bakti Muntarong sebagai supir ambulan. Saya Zahra Indonesia Saputri sebagai keluarga. Saya Novena Setiawan sebagai pasien. Saya Hilma Holiday sebagai PMIK. Saya Agita Nanda Deli sebagai perawat. Saya Firmajani Wijayandi sebagai observer. Saya Gusti Aldi sebagai dokter. Dan saya Arjan Panggita Wijaya sebagai petugas triase. Minggu ketiga di tenda pengungsian. Cuaca buruk dan sanitasi yang buruk mulai memakan korban. Sejak pagi tadi, lonjakan kasus diare akut menyerang warga di sektor 4 secara serentak. Tim medis di bawah pimpinan Narendra Biliardian kini bersiaga penuh. Di tengah keterbatasan, mereka harus bertindak cepat menangani pasien sekaligus mencegah wabah ini meluas lebih jauh. Skenario dimulai saat seorang keluarga pengungsi tiba di meja triase dengan kondisi darurat. Sus, tolongin saya, sus. Jadi, adik saya itu dari semalam itu dia buang air besar terus udah dari kemarin juga udah beli banget lebih dari 10 kali. Terus badannya tuh lemes banget, sus. Ini gimana ya? Boleh tahu atas nama siapa, umur berapa, dan dari mana? Atas nama Novelina, Kak, 19 tahun, tenda B. Oh, ini nomor medisnya Pak Didan. Ini pasien kelima atas nama Novelina, umur 19 tahun dari NDB. Oke, mungkin saya bisa sedikit dulu ya. Oke, ini setelah sipris ini matanya ini agak lesu ya. Terus kulitnya ini agak susah untuk kembali menjadi normal. Ini mungkin saya berikan apa ya? Dulu itu kelihatannya karena dehidrasi sedang ya, kelihatan aja. Hilma ini nanti bisa diarahkan ke ruang tulisan ya. Permisi, ini ada pasien atas nama Novelina, umur 19 tahun dari NDB dengan keluhan dehidrasi sedang. Oke, baik. Mas Bakti minta tolong bantu pasiennya untuk memposisikan diri. Baik, kita makasih Mas Bakti. Terus area ya sekarang karena untuk menghindari rehidrasi secepatnya. Baik dok, akan saya pasang infusnya. Dek Novelina, tarik nafas ya, saya akan pasang infus. Sudah dok, sepertinya pasien mengalami demam tinggi. Baik, terima kasih Mbak Agita. Minta tolong dicatat ya. Rekan-rekan, bagaimana? Saya dengar ada lonjakan kasus di tenda B. Benar Pak Narendra, menurut catatan surveillance terdapat 12 kasus per hari ini dan paling banyak itu di klaster B dengan gejala diare cair, muntah, dan rata-rata itu menyerang usia produktif dan anak-anak. Sesuai yang saya amati di lapangan, jarak antar tenda di sana memang terlalu rapat dan sumber air di sektor 4 itu sudah tercemar oleh luapan selokan karena hujan semalam. Hal ini sudah termasuk kriteria kejadian luar biasa tingkat pusko. Terima kasih atas laporannya, Mas Bakti. Habis ini segera siapkan unit ambulans. Mungkin kita perlu merujuk Novelina ke RSUD jika dalam 2 jam tidak ada perbaikan. Sekaligus kita gunakan ambulan untuk distribusi air bersih tambahan untuk ke tenda B. Hilma, habis ini tolong siapkan berkas rujukannya ya. Siap Pak Billy, ambulan dengan bahan bakar penuh, oksigen dan kit darurat sudah standby di ambulan. Jika sewaktu-waktu akan melakukan rujukan. Oke. Baik Pak Billy, untuk surat rujukan untuk Novelina akan saya buatkan sekarang. Oke, bagus. Oh iya Pak Billy, Pak Koordinator. Dari hasil surveillance tadi, menurut saya sarankan untuk tim Promkes itu segera turun ke tenda B ya. Karena untuk mengedukasi cuci tangan dan mengkaporisasi di sumber-sumber air yang terkena dampak tersebut ya. Oke, siap. Oke, baik. Hilma, teruskan rekapitulasi datanya setiap jam. Kita harus hentikan penularannya sekarang juga sebelum seluruh pengungsian terkena wabah. Baik Pak Billy, saya akan rekapitulasinya seperti surat Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak.